Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini minggu ini em, berapa minggu lagi sebelum UAS ya. UAS itu tanggal 19. Jadi kita nanti ada pertemuan lagi di lain hari gitu ya. Nanti saya arrange lagi waktunya kapan untuk kuliah tambahan gitu. Nah, untuk minggu ini tentang ini ya, laterolog dua laterolog tool. Itu merupakan kombinasi resistivity tool, lateral deep, lateral shallow, sama MSFL. Ini udah ya waktu itu ya, waktu minggu lalu. Terus kurva tambahannya itu dia membutuhkan bisa dikalibrasi atau divalidasi sama kaliper, gamma ray, sama spontaneous potential curve. Nah, ini seperti ini. Jadi yang kaliper yang putus-putus di tracker pertama ya. Terus di sini gunanya apa sih kaliper? Itu untuk mengetahui dinding lubang bor kita itu bagus apa enggak gitu kan. Siapa tahu di dalamnya ada kayak growong atau ada slugging atau ada yang lainnya gitu ya. Di sini yang garis lurus itu adalah big size, yang garisnya apa ini yang satu lagi warna biru gitu ya. Biru kerang ya, kalau yang satu lagi kan putus-putus, kalau ini nggak putus-putus itu gamma ray. Lalu kalau dilihat dari sini ada resistivity-nya shallow, RLS sama MSFL sama RLD. Tuh. Namun nanti kalau di gambar aslinya di ada warnanya beda-beda warnanya. MSFL sendiri, lateral log shallow sendiri, lateral log deep sendiri. Nah, ini bisa kita bilang dari satu rangkaian logging, ini ada A2 di sini, ini lateral log, dia punya kayak tangannya gitu ya, ada padnya. Ini ada padnya, ada RXO untuk mengukur RXO gitu. Nah, ini yang kemarin kita bicara ada A sama AO, terus M sama AI. Ini untuk receiver dari arus listriknya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada backing current-nya, di sini ada measurement current. Ya, di AO ini ada measurement current, terus ini ada backing current-nya, ini LLD, di sini LLS. Hampir sama ya. Yang satu deep berarti dia jangkauannya kalau ini kan kelihatan ya habis ditembakkan terus nanti ditangkap sama receiver kan. Kelihatan karena dia cuma sedikit ya, cuma di zona invaded zone sampai ke transition. Jadi dia untuk balik lagi si arus listriknya setelah kita tembakin itu lebih cepat kan, lebih cepat tertangkap. Jadi bentuknya bisa ketahuan setengah lingkarannya ini. Tapi untuk deep atau lateral deep ini kan jangkauannya jauh ya di uninvaded zone. Jadi dia masih berbentuk seperti ini. Jadi belum kelihatan setengah lingkarannya karena jangkauannya yang jauh. Jadi butuh waktu yang lebih lama untuk diterima lagi oleh si transmitternya gitu. Atau receivernya di sini. Ini AO adalah measurement current elektroda. AI itu backing current elektroda. A2 juga sama. Nah, ini seperti ini petnya. Ada AO, ada MO, ada AI. Ini ada monitor elektrodanya. Jadi di sini ada measurement voltage sama monitor voltage ya di delta AF AP ini sama dengan 0 ini. Nanti dari AO diterima, dari AI diterima di AO gitu ya. Terus dari sini ada average-nya, berapa sih panjangnya gitu kan, berapa baliknya lagi tuh kapannya itu diterima di sini di receiver. Nah, ini adalah radial jaraknya ya, jarak dari center ke borehole. Ini misalnya borehole yang warna coklat, ya, warnanya kita bikin kayak gini ya, lubang bor, ada matnya, terus ada resistivity mat kan pastinya di dalam ini, dalam borehole. Nah, ini resistivity, terus kalau di dia invaded zone, kita bisa dapat RXO. Di sini ya, dari alat yang namanya MSFL, terus bisa juga dari yang shallow gitu kan. Terus dari microlog juga bisa. Pokoknya yang dia jangkauannya lebih pendek. Terus untuk transition zone kita bisa ke medium LLM.
Lalu untuk yang undisturbed zone itu kita bisa pakai LLD-nya. Nah, ini seperti ini. Misalnya ini alat toolnya ya. Di sini ada lubang bornya nih, ada matnya gitu. Ini semakin jauh itu undisturbed formation. Yang ini yang warna ungu uninvaded zone. Di sini ada konstan radial current-nya F, V sama dengan Vm tambah Vxo tambah V sama dengan Txt kali RLL-nya. Itu nanti di sini ada slash horizontal. Kita potong aja nih lubang bolnya seperti ini kan. Nanti aliran arus radial akan bergerak keluar dari tool, melewati lumpur, terus embedded zone, dan undisturbed formation. Ya, sebelum sampai ke elektroda penerimanya. Jika arusnya dijaga konstan, voltage drop yang terbentuk pada setiap zona adalah V total sama dengan V mat ya, yang di daerah ini ya, lubang bor ini ada matnya kan. Terus ditambah V XO atau invaded zone, ditambah V dari uninvaded zone. V itu velocity-nya. Gitu. Terus harga voltage drop adalah proportional resistivity zone dan geometrical constant. Di sini ada koreksi lateral lock, itu borehole dan inversion correction, MSFL sensitif banget terhadap mat thickness ya, KMC sama mat cake resistivity gitu. Butterfly chart itu adalah plot antara LLD dan LLS atau LLD dan RXO. Seperti ini ya, dia ada dua lateral lock borehole correction. Kita misalnya punya RLD per RM-nya itu ada 100 misalnya. Terus diameter kita, hole diameter kita misal pakai 14. Berarti ini 100 tarik ke 14. 14 di sini ya. Sorry ini nggak lurus nih, nggak lurus garisnya. Nah, terus kita bisa dapat di sini RLD core dibagi RLD-nya. Gitu. Nanti dapat berapa? Misalnya di sini 1, ya, 1,2 kah? Ya kan 1,2. Lalu nanti kita misalnya ini RLD per LD core. Mana ya tulisan? Dah, dah tulis dulu. Misalnya kan ini dapatnya RLD core per RLD. Ya, nanti dapatnya ini kan baru 1 ya, 1,2 tadi 1,2. Misalnya nih, ini baru ini. Nah, kita mau cari LLD core-nya nih, kita mau cari yang ini. Nah, data kita punyanya adalah misalnya LLD-nya ya. LLD kita berapa gitu kan. Nah, misal RLD kita 2 ohm gitu ya. RLD kita itu 2 ya. Misalnya 2. Nah, berarti LLD core-nya tinggal 1,2 dikali 2 gitu. Jadi 1,2 ini kan RLD-nya berarti RLD core-nya dibagi 2 ya kan. Kita punya tadi LLD-nya 2 ohm. Sama dengan 1,2 ya. Berarti RLD core-nya berapa tuh? 1,2 kali 2 sama dengan berapa? 1,2. Ya, kita ini dulu. Jadi, jadi kita punya RLD core-nya di sini adalah 2,4 begitu.
Ada juga sama kalau kita punya RLD core per LLD-nya sekian, terus the whole diameternya sekian, kita bisa dapat kita mau cari mana LLD-nya, misalnya kita udah dapat ya, mau cari RM-nya ya tinggal caranya sama ya, gitu kan LLD per RM itu sama dengan berapa, gitu kan. Jadi dapat RM-nya sekian, gitu. Oke. Lalu ini juga sama kayak tadi, hanya ini bedanya untuk shallow, yang ini untuk deep. Jadi ini namanya butterfly chart gitu ya. Yang ini buat lateral lock yang deep, jangkauannya sampai di uninvaded zone. Kalau yang ini adalah shallow. Jadi jangkauannya hanya sampai dari invaded sampai transition zone. Aduh, caranya sama ya seperti tadi. Jadi kita punya LLS-nya per RM-nya berapa, terus kita mau tahu RLS score-nya berapa misalnya, ya udah tinggal caranya seperti yang tadi ya, seperti yang di LLD. Begitu juga sebaliknya, kita mau tahu RM-nya berapa kalau kita punya LLS score-nya sekian dibagi RLS sekian, terus masukin ke diameter hole kita berapa, diameter lubangnya, dapatkan nanti harga RM-nya. Begitu. Nah, ini untuk yang dua lateral lock. Kalau yang tadi kan satu ya, ini dua lateral lock bentuk diameter apa chart butterfly-nya seperti ini ya. Tapi intinya sama sih, pengukurannya sama, cara menggunakannya juga sama begitu. Nah, ini contoh yang tadi ya. Misalnya kita punya LD 4,2 ohms. Terus LLS kita punya 3 ohm ya. Terus RS kita 30 ohms. Bed thickness kita 6 feet. Nah, kita berarti yang dari data yang diberikan, kita bisa hitung nih RLD per RS. Sama dengan 4,2 dibagi 30 sama dengan 0,14 ya. Terus dari yang RRS, LLS dibagi RS 3 dibagi 30 jadi 0,10. Terus kita punya dari gambar yang tadi ya, yang sebelumnya ini kita plot aja, dapat LLD core per LLD 0,88 misalnya. Kalau tadi kan 1,2, ini 0,88. Lalu LLS core dibagi LLS juga 0,8. Berarti kita bisa dapat dari gambar ini ya, gambar ini. Data ini sama data ini dapat dari plot ya. Dapat dari plot chart. Jadi untuk nanti pas UAS, kalau nggak ada plotannya ya saya anggap salah gitu ya. Langsung aja kalian nggak usah pakai ngeplot-ngeplot lagi, langsung datanya dapat sekian gitu ya. Temennya cuma satu yang ngerjain ngeplot gitu, kalian ikut aja. Nah itu nanti nilainya akan berkurang sama seperti UTS kemarin gitu. Jadi kalau ada dikasih gambar kurva itu diplot aja, diplot. Jadi setiap orang kan pasti beda-beda ya penafsirannya, terus beda-beda juga nariknya, terus bacanya gitu kan. Walaupun misal di sini 0,88 misal dari yang tadi ya, atau 1,2. Tapi kan mungkin aja kalian bacanya, oh ini enggak 0,88 nih. Ini misalnya 0, sekian gitu. Bisa juga kan tergantung bacaan kalian gitu. Tapi ada buktinya, ada bukti kalian ngeplot di dalam kurva ini gitu. Kalau nggak ada bukti, langsung ada tulisan sekian-sekian 0,88 hasilnya ya nilainya sama kayak UTS kemarin. Akan berkurang gitu ya. Harusnya bisa didapat A gitu. Ini nggak bisa A gitu kan. Nah, nanti dapat LLD core-nya 3,7 ohm ya, terus LLS core-nya 2,4 ohm gitu. Ini juga sama butterfly chart juga untuk dua lateral lock ya, sama RXO. Jadi kalau asumsikan misalnya RMSFL core itu sama dengan RXO,
Terus kita bisa tentukan nih titik potong LLD per LSS dan LLD per LMSFL. Ya, terus tentukan RT, RXO, dan DI-nya. Nah, ini ada bagian bawah chartnya itu bila RMSFL kurang sama dengan LLS, kurang daripada LLD, berarti dia di water saturated zone ya, di mana RMF-nya lebih besar daripada RW. Tuh, ini juga sama sih sebenarnya kayak tadi ya. Kalian bisa nanti seperti yang tadi caranya. Misalnya kita mau tahu RXO-nya berapa, nanti dari sini masukin ke atas LLD per LS-nya, misalnya udah dikasih tahu gitu ya. Terus RI-nya udah dikasih tahu juga. Di sini ada RT per LLD, RT-nya udah dikasih tahu. Jadi kalian bisa eh plot di chartnya. Dan hati-hati di sini ada jebakannya karena D-nya itu dia diameternya ada pakai inch sama pakai meter. Jadi harus dilihat lagi dia pakai apa gitu. Terus juga untuk yang RT per LLD itu warnanya merah. Kalau yang warna biru itu RT per RXO. Begitu. Terus kalau misalnya inch, misalnya 3 koma inch gitu, 1 koma atau 3 meter. Nah, itu nanti bisa seperti itu. Tinggal LLD di per LLS berapa, terus tarik ke atas, tarik ke kiri dapat nanti RXO. Kita seperti apa? Oh, ini adalah idealis log respon ya. Jadi kalau resistivity log terhadap misal batuannya ya, kalau dia shell, dia seperti ini, gitu kan, lurus gitu, lurus. Terus kalau dia ketemu poros atau sandstone, dia bilang di sini ada kandungannya, dari gambarnya ada kandungan gas, oil atau salt water, dia ada defleksi ke kanan, gitu ya, besar ya kan, karena dia konduktivitasnya juga kecil, misalnya di sini ada oil. Lalu balik lagi ke shell lagi, dia mendekati garis lurus lagi, mendekati garis awal ya di sini titik mendekati titik minimalnya berapa. Terus kalau porozon ada salt water, tapi kita nggak tahu nih isinya oil atau gas. Bisa juga di sini resistivity-nya kecil kan. Lalu balik lagi ketemu shell, dia mendekati garis yang mendekati titik minimalnya. Nah, ini ada fresh water. Nah, fresh water dia lebih besar ini apa resistivity-nya. Ketemu lagi sama shell. Jadi resistivity-nya balik lagi ke awal. Terus dia punya tight sandstone quartzite itu berarti juga memberikan defleksi si resistivity besar. Nah, ketemu shell lagi, dia balik lagi ke posisi awalnya dia. Nah, di sini ada shelly. Kita kan punya namanya Shelly sand ya. Kalau Shelly sand kan campuran antara shell dan sand gitu kan. Nah, untuk yang Shelly-nya mungkin dia lebih kecil ya kelihatan. Dan untuk sandnya juga walaupun dia clean sand tapi ada Shelly-nya juga berpengaruh. Nah, ini dia bentuk kurvanya. Terus ketemu shell lagi, dia balik lagi ke lurus. Bentar. Nah, terus di sini lagi kita mau ngembangin yang ini nih, yang low resistivity. Yang ini ada, terus di sini juga ada, kita mau ngembangin gitu kan. Ini juga kita lagi ngembangin juga gitu. Bagaimana sih sekarang mungkin yang dulunya low resistivity nggak dipakai gitu ya. Tapi sekarang ternyata low resistivity juga dipakai mungkin karena pengaruh mineralnya ya yang mengakibatkan resistivity-nya semakin kecil, jadi kecil. Nah, ini merupakan alat pengukur resistivity dengan jangkauan pengamatan dekat, ada shallow ya. Kemarin kan sudah ya, ini semua sudah. Itu ada flash zone itu gunanya untuk Rexo, ada residual oil saturation, ada hydrocarbon movability,
hidrokarbon density, diameter invasi, ada koleksi invasi resistivity, sama kualitatif indikasi permeability. Terus dibedakan menjadi dua grup utama. Ini ada tugasnya ya. Tugasnya nanti kalian ada grupnya. Kan ini cuma sedikit ya orangnya ya. Jadi ada mandrel tool sama pet contact tool. Jadi kalau mandrel tool berarti elektrodanya ditempatkan di dalam silinder si mandrelnya ini. Kalau pet tool tadi ya diletakkan di insulating insulating padnya. Nah ini gambarnya itu. Ini ada kaliper, ini bit size, poros dan permeable. Yang di sini ada proximity lock. Ini prinsip dasarnya, misalnya ini ada satu zona ya, pasti ini dekat sama lubang bor ya, kalau dia micro resistivity. Nah ini adalah embedded zone resistivity ya, ada RXO gitu kan. Nah kalau LT ini dia semakin jauh atau uninfaded zone. Nah untuk gambarnya seperti ini. Ini ada lubang bor, ini ada alatnya ya, alat resistivity-nya. Ini ada padnya. Padnya nyambung apa nempel di dinding lubang bor sebelahnya. Gitu. Di sini ada hydraulic sonde with caliper arm juga. Di sini ada formation, ada mud cake. Pasti di sini ada elektrodanya. Tujuan utamanya shallow resistivity itu adalah untuk menentukan resistivity embedded zone. Toolnya disusun oleh elektroda dan skid yang ditempelkan atau ditekan pada matkeknya. Dan formasi untuk mengalirkan arus listrik ke dalam embedded zone dan meminimalkan pengaruh lubang sumur. Nah, yang ini tuh hanya bisa digunakan untuk jenis conductivity mat ya. Kayak misalnya, apa sih conductivity mat yang bisa mengalirkan listrik kan? Misalnya flash water kayak gitu. Nah, ini ada microlock, mini lock, kontak lock gitu ya. Microlock didesain untuk jangkauan pengukuran sangat dangkal ya. Terus hasilnya bisa micro normal resistivity atau micro lateral resistivity. Terus deep investigation-nya itu pada pengukuran mikro lateral menjangkau kedalaman 1,5 inch. Kalau untuk mikro normal untuk menjangkau 4. Nah ini jika RMC lebih kecil daripada RXO maka R1,5 lebih kecil daripada R2 ya. Adanya matkek akan terekam dan menunjukkan lapisan permeable. Nah, ini gambarnya. Dia ini masuk ke dalam alatnya, terus dia eh, pakai arus ya. Nah, nanti ditangkap sama si M2, M1. Ini padnya itu. Nah, dari sini ditangkap di sini. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kayak kumparan magnet gitu. Nah, ini micro resistivity, ada micro normal, ada micro inverse, sama micro lateral. Ya, kayak tadi kalau misalnya dia poros, shell, terus ada poros, terus tight sign, terus ada possible low reading, terus ada tight poros juga, ini ada shell juga, ini ada broken, terus ada permeable line, ini ada shell lagi. Jadi bentuknya beda-beda tergantung dari jenis batuannya. Nah, ini juga sama, ini bentuknya pet ya. Kalau kayak gini, jadi si arusnya balik lagi diterima oleh si pet ini. Seperti ini gambarnya. Ini bentuknya pet. Kalau tadi kan ada yang di dalam ya. Ada yang di dalam si tabungnya. Kalau ini bentuknya yang ini pet controlling. Gitu. Jadi MSFL sama dengan KV rep per ALD-nya. Nah, ini ada M2, M1, A1, M0, A0. Gitu. Nanti dari A1 misalnya dia ngasih
arus listrik, nanti dia diterima di A0 gitu. Terus di sini dari M2 nanti didapat lagi di M2 atau M1 aksen di sini ya. Begitu bentuknya jadinya setengah lingkaran. Nah, terus ini juga sama microcylindric focus lock atau MSFL. Ini ada ekuipotensialnya, ini ada currentnya. Jadi warna biru-biru ini adalah pengukuran currentnya, pengukuran saat ininya gitu ya. Ada survey current, ada backing current. Nah, ini deep investigation. Jadi terlihat dari jaraknya berapa inch ya dari borehole-nya. Nah, kalau MLL itu lebih kecil ya, microlateral lock itu nggak nyampe 5 inch. MSFL ya lumayan lah ya, 8 atau 7 inch. Terus untuk proximity lock itu juga sama, bisa sampai 13 inch. Kalau SFL bisa 25 inch. Kalau LL8 itu bisa 25 inch lebih ya. Kalau SN 16 itu bisa 25 inch lebih. Nah, ini untuk MSFL dan microlock lainnya. Nah, ini jangan salah, makanya di sini harus tepat ya, dia pakainya apa. Jangan sampai pas dia mengukur ini jatuhnya bukan ke dinding lubang bornya, tapi ini masih di daerah, mungkin ada mud cake di situ, mungkin belum sampai dinding lubang bor gitu kan, karena kita salah pakai alat gitu, nggak nyampe ke dinding lubang bor, tapi masih di area lubang bor gitu. Jadi harus tahu ini tuh berapa berapa sih jangkauannya gitu kan. Nah, ini ada microlateral lock atau MLL, mempunyai jangkauan pengukuran yang sangat dangkal. Dengan syaratnya marketnya itu kurang dari 3/8. Ya, terus diameter invasinya lebih daripada 15. Terus ada proximity, di jangkauan pengukurannya agak lebih dalam. Itu marketnya harus lebih kurang dari 1. Terus diameter invasinya 40. Alat ini baik digunakan pada lubang yang berisi fresh water. Ya, terus ada microspherically focus lock atau MSFL. Di jangkauan pengukurannya sedang dengan syaratnya makeknya kurang dari 3/4, terus diameter invasinya 15 inch. Alat ini dapat menggantikan MLL dan PML dan dapat pula digunakan pada self base mat atau freshwater mat. Jadi gini, nanti kalau ada di soal pilihan ganda ya harus tahu ya antara microlog, microlateral proximity, MSFL gitu bedanya apa. Nah, ini untuk menghitung saturasi di daerah invaded zone. Jadi XXO sama dengan 1/porositas akar RMF per RXO. RMF adalah mat filtrat, RXO resistivity di invaded zone. Yang ini porositas lah ya, kalian udah tahu nih 1/porositas. Nah, terus dari SW ini adalah SW di mana yang kalau XXO di invaded zone, yang SW per sama dengan 1/porositas akar RW per RT itu di uninvaded zone. Jadi kalau kita combine antara di invaded sama di uninvaded, itu SW per RXO sama dengan RXO per RT per RMF per RW pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan akar kan. Jadi XXO sama dengan S saturasi SW yang di daerah uninvaded itu pangkat 1/5 gitu ya. Atau bisa kita jadiin seperti ini, SW sama dengan RXO per RT dibagi RMF per RW pangkat 5/8. Begitu. Kalau kita mau tahu, kita punya daerah invaded zone sama uninvaded, terus kita mau tahu SW di daerah uninvaded. Nah, ini rumusnya. Jadi, RXO resistivity di invaded zone dibagi resistivity batuan di uninvaded dibagi resistivity mat filtratnya dibagi resistivity airnya di 5/8.
Terus kalau ini micro resistivity, XXO, dan hydrocarbon movability. XXO pangkat N sama dengan FRMF per RXO. Nah, F sama dengan A per porositas pangkat M. For volume, fraction movable XXO dikurangi SW. Fraction original move oil in place itu SXO min SW dibagi 1 min SW. Atau F sama dengan RXO dikali 1 min SHR itu residual ditutup kurung pangkat 2 per RMF. Atau bisa juga SXO sama dengan 1 min SHR. Jadi kalau dilihat gambarnya kayak gini ya. Jadi misalnya ini ada SW 0%, SW 50, SW 100 gitu kan. Nah ini juga sama XXO-nya juga 0%, 50%, 100 gitu. Nah yang pada saat 0% ini namanya connect water. Jadi SW-nya 30%. Nah di sini yang XXO yang 50% ini namanya movable oil ya. Nah, ini ada mud filter. Jadi XXO dikurangi SW. Nah, kalau di residual oil, sini berarti XXO sama dengan 70%. Nah, limitasinya apa sih? Oh, kalau rugose hole, ada lubang bornya yang rugose, terus oil based mud sama thick mud cake. Karena kalau tebal mud cake-nya tebal, kayak tadi, jadi alatnya itu nggak bisa langsung ke lubang bor. Jadi malah jatuhnya di mud cake-nya. Jadi yang diukur itu kan kita maunya lubang bor ya, daerah invaded zone gitu kan. Kalau misalnya dia shallow, nah terus kalau misalnya dia jauh, ya berarti kita di uninvaded zone. Tapi kalau ada mud cake, ini tadi ini si tangannya ini, si petnya ini malah jatuhnya mengukur di daerah mud cake. Jadinya kita salah mengukur kan. Harusnya kita ngukur yang di daerah invaded zone, malah kita ngukurnya di daerah mud cake gitu. Makanya dia sangat limitationnya kalau si mud cake-nya tebal sama oil based mud dan glucose whole. Nah, gimana sih solusinya nih bed solutionnya? Jadi tiap microresistivity memiliki karakteristik depth investigation sendiri-sendiri ya dan bed resolution. Tool dengan resolusi yang lebih besar tidak akan membedakan lapisan sel atau sen yang tipis. Misalnya 3 inch sel tidak akan terlihat oleh short normal, tapi akan mudah dikenali dengan microlog ya. Terus shallow focus log tergantung dengan spacing elektrodanya dapat membedakan lapisan dengan ketebalan 1 sampai 2 feet dengan baik. Ini pengaruh ketebalan mud cake hubungannya sama si invaded zone. Bisa keadaan 1 dan 3 mud cake-nya tipis dan invasi dalam pengukuran RXO di sini baik dan benar ya. Kalau dia tipis nih, makanya kalau dia tipis kan otomatis si petnya bisa langsung kena ke dinding lubang bor. Terus kalau keadaan 2 mud cake-nya tebal misalnya. Sehingga mempengaruhi pengukuran agar mendapatkan hasil yang baik dan benar dibutuhkan alat dengan jangkau pengukuran yang agak lebih dalam. Nah, kalau keadaannya 4 itu invasinya dangkal, alat bukan mengukur RXO tapi RT, sehingga perlu alat dengan jangkauan pengukuran lebih dangkal. Misalnya nih, kita punya sumurnya, terus makainya tipis, tapi kita udah keburu make alat yang jangkauannya jauh, padahal kita cuma mau mengukur di daerah invaded zone. Sedangkan alat kita itu, kita udah keburu pakai yang LLD, berarti kita nggak ngukur yang RXO, tapi kita udah keburu ngukur yang RT atau resistivity batuan gitu. Kalau daerah invasinya dangkal ya, kadang kan jarak dari si invaded transition sama uninvaded itu jaraknya dekat gitu kan. Padahal kita udah men-setting alatnya, ternyata terlalu jauh yang kita setting alatnya itu. Jadi kita dapatnya resistivity batuan atau RT. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau tebal mud cake, nah ini invaded zone. Jadi jatuhnya di daerah marketnya ya. Harusnya dia di daerah yang ini. Harusnya ini tuh nempel di sini ya. Si
Petnya harusnya nempel di sini gitu ya. Tapi karena ini ada mat cake yang tebal, jadi dia jatuhnya malah di daerah mat cake tuh. Jadi harus dikalibrasi ulang. Lalu juga sama misalnya ini invasi kita dangkal. Ini ada mat cake ya, jadi ini harusnya di sini ya kan, dia nempel. Nah, ini karena invasinya ternyata nggak sama kayak yang ini. Ternyata ini kita harusnya RXO, tapi kita alatnya terlalu jauh. Jadi ini masuknya nanti ke RT gitu ya, karena dia harusnya dia nempelnya berkurang gitu. Ke sini harusnya di sini gitu ya. Karena ini jauh, ininya apa namanya jangkauannya. Ini gambarnya aja ya. Gambarnya maksudnya melebihi supaya dekat gitu kan. Nah, ini harusnya ini adanya di unempedit ya. Tapi kita tadinya mau Erexo nih. Otomatis dia udah kejauhan kan. Harusnya di sini. Malah kita dapatnya RT bukan Erexo. Nah, di sini kita mau dapat Erexo tapi alatnya karena ada matkek yang tebal nggak nggak kejangkau kan. Jadinya dia ngitung di daerah matkek. Padahal kita maunya Erexo gitu. Karena beda setiap lapisan kan kayak kue apa kayak kue lapis ya jadi beda-beda ada yang di sini ternyata dia kejauhan nggak nyampe malah si alatnya ini kita salah setting jatuhnya di daerah mat cake-nya gitu kan nah di sini kita udah hitung sama kayak dia ternyata si lubang si RXO-nya kecil lubang invasinya jadi kita udah keburu settingnya sama ternyata kita dapetnya ya ini yang di RT-nya gitu. Nah, ini pengaruh lubang bor terhadap pengukuran dengan micro resistivity. Bila lubang licin atau smooth hole, hasil pengukuran RXO-nya bisa baik ya. Ini tadi makanya ada kekasaran nggak gitu kan di lubang bor. Makanya kita perlu divalidasi sama kaliper lock ya. Jadi lubang bornya itu seperti apa. Nah, kalau lubang bornya lurus gini ya, licin atau smooth hole, itu RXO-nya benar. Baik, terus kalau misalnya di sini ada kayak irregular hole gitu ya, kayak gini lah ya, kasar gitu, ada tonjolan-tonjolan, terus ada nggak rata gitu kan. Nah ini bisa kita mengukur RSO-nya bisa bisa keliru malah karena ada pengaruh lumpur yang terukur gitu kan. Jadi ya harusnya seperti ini lubang bornya ini karena ada closeness-nya kasaran. Apalagi ini kalau ada lubang bornya bergua. Jadi yang tadi kayak tadi ya. Harusnya si pad ini nempel di dinding lubang bor. Nah, ini harusnya nempel di dinding lubang bor di sini ya. Tapi kalau dia nempel juga jatuhnya seperti ini. Kan dia kasar ya. Jadi nggak pas gitu kan. Nah, kalau ini malah yang terukur ada resistivity si lumpur. Karena dia ada cuffing atau ada cap ya, cap hole gitu. Nah, ini juga sama. Malah nanti yang diukur RXO-nya nggak bagus gitu. Bisa campuran antara resistivity dari simatnya. Apalagi ini yang terukur malah resistivity lumpurnya. Karena dia nggak jatuh di sini. Nggak jatuh di dinding lubang bor. Ini hal yang mempengaruhi pengukuran dalam mud cake anisotropy yang perlu diperhatikan dalam mud cake resistivity horizontal RMCH dan mud cake resistivity vertikal. Bila RMCH lebih besar daripada RMCFV, maka HMC electrical charge-nya elektro lebih besar dari HMC dikali per Hall caving atau roughness bisa menimbulkan tadi ya salah pengukuran karena penyebabnya apa? Tadi kontaknya nggak bagus ya. Jadinya kalau dia ada kasaran atau roughness itu kan berarti si padnya nggak rata ya. Ada yang iya, ada yang enggak, ngitung RXO atau hitung
Matte filtrat, terus Alexo lagi, matte filtrat lagi, karena dia nggak smooth. Apalagi yang keving. Kalau keving atau kevol tadi yang diukur adalah resistivity matte-nya. Nah, makanya harus dikoreksi dengan chart RXO 2. RXO dari pengukuran mikrolog memerlukan koreksi chart dari RXO 1. Kalau RXO dari mikro SFS. Micro spherically focus log, micro SFL atau proximity log memerlukan koreksi dari chart RXO 2. Nah, ini dia chartnya. Makanya tadi kalau ada koreksi-koreksi harus kita koreksi lagi. Misalnya di sini punya RM RI 1 per RMC sekian terus ya dengan faktor berikut sebelum digunakan. Misalnya 1,15 misalnya 43 per 4 inch ya. Terus 20 meter hole-nya. 1,05 6 inch. Hole diameternya 152 milimeter. Ini 0,93 itu 10 inch. Hole-nya 254 milimeter. Jadi kalau RMC yang salah akan memberikan penyimpangan 45 derajat ya. Dalam kasus sebenarnya dapat dikenali ketika mat cake thickness-nya berbeda dengan pengukuran dari mikrokaliper. Move float point 45 derajat sampai memotong HMC yang diketahui. Misalnya bacanya LXO per RMC dan L2 per RMC. Nah ini ya kayak tadi juga. Misalnya kita punya LMLL per LX RMC. Ini berapa? Terus di sini ada diameter lubangnya kan. Nah, ini tinggal aja kayak tadi diplot. Terus kita punya diameter lubangnya berapa mili atau berapa inch. Tarik ke sebelah kiri. Nanti dapat RMLL correction-nya. Oke, ini ya soalnya ya. Misalnya RMLL-nya 9 ohm. Terus RMC-nya kita punya 0,15. Berarti RMLL dibagi RMC jadi 9 dibagi 0,15 berapa? Terus kita punya HMC-nya tebal si mat cake-nya. Tinggal naik ke atas ini 9,5 mili kan. Nah, kalau 9 dibagi 0,15 berapa ya? 9 dibagi 0,15. 0,6. 60 berarti. Ini coba kita gambarin ya. 9 dibagi 0,15. 60, ini 50, ini 60, 70, 80, 90. Berarti ini 60. Terus kita punya HMC-nya 9,5. Berarti 60 tarik ke ininya nggak lurus. H. Kena ya, nggak lurus. Kita tarik ke atas sampai 9,5 inch. Nah, dapat di sini. Terus kita bisa dapat berarti ini di sini ya. LMLL core dibagi RMLL 2 ya. Terus kita mau tahu LLMM core-nya berarti tinggal kali aja LML core dibagi RMLL sama dengan tadi kita punya 2 ya. Berarti RML core-nya sama dengan 2 dikali tadi kita punya RML-nya 9. Berarti adalah 18 ohm meter. Gitu.
Seperti itu. Ini juga sama untuk yang di bawah juga sama. Kalau kita punya berapa per LMC-nya, terus kita punya HMC-nya, tinggal tarik ke samping. Tuh, nanti kita mau cari Alexa-core-nya berapa. Proximity ini, proximity yang atasnya microlateral. Hampir sama. Dan semuanya sama cara pengukurannya, koleksinya. Kita mau nyari berapa MSFL core-nya, terus LLD core-nya, hampir mirip rumusnya, dan cara pengukurannya juga sama. Nah, ini juga sama, standar microspherical focus log juga sama. Kita punya LMSFL berapa, LMC berapa, terus kita tarik ke atas ke HMC-nya, tarik ke samping kiri, nanti dapat LMSFL core-nya. Gitu. Nah, ini slim hole juga sama, prinsipnya sama sih. Jadi ngitung dulu, ini kita udah tahu datanya berapa, terus tarik ke HMC-nya, terus tarik ke kiri. Gitu. Nanti dapat MSFL core-nya. Hasil rekaman microresistivity log itu masing-masing jenis ada sebagai berikut. Misalnya microlog, hasil rekaman berada pada track 2 dan 3 dalam skala linear. Terus ada microlateral log, itu ada di track 2 ditambah expand scale pada track 2 dengan skala log. Terus proximity log itu di track kedua dan ketiga dan skala log ya, ditambah sama kaliper di track 1. Microspherically focus log itu ada di track 2 dan 3 dan disuguhkan bersama-sama. Ini ada quality controlnya, jadi harus tahu ya tadi ya, harus berhati-hati sama washout holes ya. Washout hole itu bisa karena coughing, karena slogging, bisa karena tadi roughness-nya kurang bagus gitu ya. Karena kenapa? Yaitu tadi washout hole itu bisa mengakibatkan salah pengukuran. Yang diukur malah si resistivity mark-nya gitu kan. Atau eh, resistivity RXO-nya yang diukur nggak bagus karena ada pengaruh dari lumpur. Bisa juga. Ya kalau yang pertama kalau pad kontak tool berarti kehilangan kontak dengan formasi ya. Karena si padnya tadi mengapung di kolom lumpur, bukan di dinding lubang bor. Terus yang kalau mandrel tool berarti memberikan berapa pengukuran yang tidak akurat ya. Juga sama dengan ketebalan matkek juga sama ya. Jadi harus dikoreksi. Kalau jika kondisi lubang bor sangat jelek, jangan digunakan untuk menentukan RXO. Jadi dicek dulu pakai kaliper ya. Kita lihat dulu lubang bornya bagus apa enggak. Gitu ya. Kondisi lubang bornya ada washoutnya nggak ada cavingnya kah, ada cavingnya atau ada sloggingnya. Terus ada kekasaran yang tadi nggak rata gitu kan. Kita bisa lihat di situ. Terus ada hidrokarbon density. Itu perhitungan densitas hidrokarbon pada P-zone merupakan hal yang krusial. Adanya ketidakpastian tipe hidrokarbon, ada oil, tight oil, ada kondensat atau gas. Pengukuran porositas tool pada flat zone menunjukkan adanya bulk volume hidrokarbon yang equal 1 min XSO. Oke, sampai sini dulu. Minggu depan kita mulai belajar yang porosity tool ya. Ya, kameranya dibuka. Kameranya dibuka yuk. Hmm. Aisyah, Shiba. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini dulu ya. Di Aisyah belum itu sebentar. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Juga Bu, makasih Bu.